warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Madinah Al Munawwaroh, tepatnya di Hotel Odes ya. Jadi kali ini saya akan berbagi cerita tentang peristiwa keajaiban yang sedang viral di TikTok ya. Jadi saya kemudian berbahagia sekali hari ini saya bertemu langsung dengan yang punya cerita tersebut. Saya juga baru kenal dan kita akan bercerita, mendengarkan cerita langsung dari yang mengalami peristiwa tersebut. Siap. Pak, nama siapa? Riki Sumedang. Wow, Pak Riki dari Sumedang. Nah, Bapak Riki dari Sumedang ini termasuk ke dalam jamaah haji di kloter 25 KJT ya. Kloter yang paling terakhir, Bontot, Sapu Jagat, dan ini dadakan sekali gitu ya. Nah, bisa diceritakan ini dadakannya seperti apa ya? Dadakan aku dadakan persiapan hanya 5 hari Pak. Persiapan hanya 5 hari. 5 hari dari pengumuman, bahkan kita nggak manasik ya, maksudnya seperti KBH yang lain. Jadi kalau boleh tahu daftar hajinya tahun berapa ini? Daftar berapa? saya daftar haji tahun 2020. Tahun 2020 berarti diperkirakan berangkatnya tahun 2037, tapi diberangkatkan tahun 2023 ini gitu ya. Nah, itu ya untuk diketahui juga bahwa tahun ini itu ada sebuah kredit atau ini juga merupakan berkah, ada penambahan kuota yang 8.000 itu lalu jadi jamaah dadakan gitu ya. Dadakan. Saya dengar ini Bapak ini sudah berkeluarga ya. Alhamdulillah sudah berkeluarga. anak saya 4. Anak 4 gitu ya. Yang nomor 1 masuk kuliah nih. Kuliah ini. Ya, perempuan. Sudah berapa tahun berarti menikah? Kurang lebih ya 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih gitu. Tapi saya dengar gitu ya. Bapak ini sempat bercerai sama istri ya. Mohon maaf gitu. Iya betul. Jadi saya itu kami mengalami masa vakum 2,5 tahun. Berarti 2,5 tahun yang lalu itu ya, cerai gitu tidak? Ya. Jadi saya berpisah dengan suatu hal lain, alasan lah. Iya. Yang tidak bisa saya ceritakan. Terus katanya dengar istrinya itu ketika Bapak minta kembali itu istri nggak mau gitu. Mau tapi masih menahan lah. Masih menahan Karena istri saya memang pengen lebih fokus mengurus anak-anak yang jadi istri saya nggak fokus nggak kemarin hanya fokus ke anak dan bagaimana lah gitu kan. Sama yang paling utama memang fokus beribadah gitu kan. Karena gajinya nggak pernah putus kalau istri saya gitu kan. Iya. Kalau saya masih kacau balau pada saat itu ya. Yang mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa lebih ibadah lebih baik lagi gitu dari sebelumnya gitu. Nah sebelum bicara tentang rumah tangga, pun katanya Bapak juga kesulitan ini dalam ketika dadakan porsinya bisa masuk gitu, kesulitan mengenai biaya gitu. Ya, jadi saya sebelumnya pernah bekerja di BUMN selama kurang lebih 13-14 tahun lah, mengabdi lah gitu kan. Nah, saat itu saya pensiun dini lah udah ya. Otomatis kan pasti ada uang pesangon itu pernah saya terima. Nah ternyata masih ada lagi uang pesangon yang lainnya lah yang memang nggak saya sentuh lah. Dan saya juga nggak paham masih dapat lagi gitu kan. Nah itu ada WA sebetulnya nggak saya buka dari 2021 ya 2022 2022 itu ada WA yang nggak tahu karena saya tiba-tiba menggerakkan ini kok saya pengen baca WA yang lama gitu yang tahun kemudian saya baca. Biasanya kan spam yang nggak saya buka tuh ya. Saya pikir ini spam gitu kan. Kalau nomornya tidak ada namanya gitu kan. Tiba-tiba Ipin menggerakkan jempol saya buka, ternyata ini dari pusat senternya dana pensiun yang memberitahukan bahwa saya masih ada hak mendapatkan uang pesangon yang nilainya alhamdulillah lumayan gitu. Ini tambahan lagi nih ceritanya. Sebetulnya saya dibilang ibadah nggak karu-karuan itu udah dari Ramadan ke belakang lah. Iya. Sebelum Ramadan kemarin gitu. Itu saya nggak karu-karuan gitu. Saya ya bentar ya saya banyak bermaksiat.
gitu. Yang saya bilang kan ini kalau mau bayar lagi gitu kan, amit gitu kan. Nggak usah diceritain. Nggak usah ceritain lah ya. Iya. Nah saya itu menetapkan hati pada saat Ramadan itu bahwa mulai dari Ramadan sekarang di usia yang saya sudah 42 tahun ini saya ingin benar gitu, karena ini betul-betul menentukan arah ke depan seperti apa. Jadi ada kesadaran seperti itu, makanya di Ramadan saya mulai menertibkan kembali kan, meninggalkan hal-hal yang tadi satu persatu gitu kan. Alhamdulillah sudah 100% ya. Jadi pengen Ramadan itu benar-benar bersih saya, karena bulan suci ya. Kita ibadah lebih tertib lagi lah tertib lagi gitu, karena nama itunya betul-betul saya pengen memulakan ini, saya pengen benar ibadah gitu kan. Nah singkat cerita ke tadi, loncat lagi ke yang tadi, kebiasaan saya setelah sholat subuh itu saya tidur. Entah kenapa pada saat hari itu saya nggak tidur. Saya setelah sholat saya zikir nggak, ini tuh saya diam gitu kan di tempat tidur sambil duduk gitu kan. Tiba-tiba dan saya punya 3 handphone. Dari 3 handphone itu ada satu yang mungkin sudah 6 bulan lebih nggak saya nyalain. Nggak dinyalain. Tiba-tiba saya pengen nyalain tuh handphone. Tetap, oh ini sudah lama saya nggak ngecas saya. Ada suara bunyi, dan bunyinya itu saya nggak familiar karena saking jarang pakai handphone. Ini handphone siapa ya yang nyala gitu kan? Iya. Karena kan saya punya 3 handphone. Ternyata handphone lama saya gitu kan, yang bunyi keluar nama teman saya, kasih tahu jam 5 lebih ya, 5 lebih. Katanya Ki, itu ada pengumuman untuk kuota tambahan gitu ya. Tidak melihat batas waktu. Kalau mau silahkan ajukan ke Kemenak yang ada di dekat ya, terdekat itu kan di kota ini. Saya sampai bingung, maksudnya apa ya, stuck ya, bingung. Tapi pengen gitu kan, gitu kan. Karena apa, ini ada kejadian mundur lagi sekitar 2-3 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya itu saya terima undangan, undangan. Kalau bahasa Sunda itu berkat ya. Ya berkat. Berkat itu jadi paket makanan gitu. Saya kebetulan lagi di luar, kebetulan staf saya nelfon, Pak ini ada paket makanan dari salah satu sahabat saya ya. Apa itu gitu kan? Walimatul safar gitu kan. Walimatul safar biasanya kalau orang mau berangkat haji kan sebelumnya mengadakan walimatul safar gitu ya. Nah saya itu nggak paham itu istilah itu Pak. Nggak paham itu walimatul safar. Apa ya saya bilang gitu kan. Saya pikir oh ini syukuran rumah deh. Iya kan. Ya udah apa aja makanannya, ada 2 Pak, ada yang manis ada yang asin gitu ya, kayak kue gitu. Tapi saya penasaran, saya di Google haji gitu. Haji gitu ya. Di situ saya nggak tahu tiba-tiba ada dorongan apa, saya langsung nangis hebat. Sebelum ini ceritanya itu saya nangis itu sampai benar-benar keluar gitu, nangis. Ya di sini ada rasa iri. Kenapa teman saya yang duluan diundang gitu. Saya saat itu masih berpisah dengan istri saya. Masih berpisah dengan istri dan istri juga belum Tapi tahu kita dan masih ujuk. Tapi kita masih komunikasi baik gitu kan, karena kita memang orientasi anak-anak kan sudah beranjak remaja ya. Dewasa semuanya kita masih enak lah, nggak ada kebencian ada apa. Nah saya kontak kan ke saat itu mantan ya saat itu. Iya. Kita nengok yuk gitu kan, kita bahasa Sunda kita nengok ya sahabat kita yang beranak, karena kebetulan saya bersahabat dengan suaminya, dengan laki-lakinya, istri saya bersahabat dengan istrinya gitu kan. Kita berangkat kan sana. Kita datang sana ya, biasa kalau sama teman bercanda-bercandaan ya. Bercanda-bercandaan sampai teman saya juga kaget kok bisa rukun kayak gini ya, udah bisa. Emang kenapa? Bilang emang harus gimana gitu kan? Ya jodoh lagi. Ada mau jodoh lagi saya bilang. Kita liatin ntar di tanah suci kita udah nikah. Saya sesumbar gitu ngomongnya. Bercanda gitu. Bercanda. Nanti di tanah suci kita menikah gitu. Iya gitu kan. Pas sampai ya ketawa-ketawa gitu ya. Akhirnya ya selesai itu kita nggak berpikir apa lah. Nah begitu dapat kan besok kalau nggak tahu besok lusa dapat informasi gitu ya, saya telepon jam 5 setelah sholat subuh itu kontak saya telepon
ibu saya. Karena bagaimanapun juga di saat saya sedang bisa dari istri, saya sering ini dengan ibu saya, maksudnya intens lah komunikasi apa itu sehat atau apa gitu kan. Pertama saya telepon istri saya nggak ngangkat telepon, ibu saya juga nggak ngangkat. Akhirnya saya berangkat ke rumah ibu saya dulu kan. Tapi tiba-tiba mantan itu nelfon kan, ada apa? Kesini, ke rumah mama. Karena walaupun kita beda juga komunikasi dengan mantan mertuanya saat itu bukan bagus ya. Kan sama-sama satu pengajian. Oh, gitu. Hajinya bareng. Saya juga kan dari dulu mendoain dan bisa balik lagi. Bisa balik lagi gitu ya. Ceritanya datang, sama-sama kita jam 6 kurang 15 lah. Jam 6 kurang ya, masih pagi gitu kan. Iya. Saya bilang ini ada kesempatan untuk berangkat ke Bandar. Kan kebetulan pada saat itu 2020 saya daftar dengan adik-adik saya. Iya. Jadi saya 4 bersaudara. Saya bilang ya udah deh yang lain coba kontak gitu kan. Iya. Nah, kita mau udah berantakan, oke kita berangkat gitu kan. Adik saya telepon, yang satu mungkin ada yang berhalangan lah gitu kan. Yang kedua sama, yang ketiga juga. Jadi kata bersaudara yang kedua saya kontak masih berhalangan, tiga sama, yang keempat juga sama. Akhirnya kan, berarti kita jam kedua yang berangkat nih. Iya. Terus, aduh, KTP saya habis, hilang. KTP hilang. KTP hilang. Nah kalau istri saya memang mau berangkat umroh Desember, sudah ada perencanaan dengan anak saya yang kedua. Karena kalau anak yang satu udah kan, emang udah Desember, dia udah nyantai. Saya mau udah paspornya, santai masih berlaku pada saat itu. Saya baru paspor udah habis, KTP hilang. Udahlah kita urusin dulu deh gitu. Sambil tunggu keputusan dari Menag setempat kan. Akhirnya saya bersirkulasi lah dari mulai urus KTP. Dan itu banyak juga apa ya, kejadian-kejadian yang nggak disangka juga gitu kan. Saya telepon teman saya dari teman-teman dari Pemda lah ya, salah satu dari kecamatan ya. Iya. Ada sahabat saya juga. Itu sangat dekat banget. Saya bilang, namanya Mang Putas. Mang, saya mudah-mudahan gitu kan dari jalan untuk berangkat. KTP saya hilang. Waduh, podcast gitu kan. Bisa nggak ngurusin gitu kan? Hari ini beres. Wah nggak bisa. Belangkonya habis. Belangko habis. Iya. Belangko habis. Cari deh cadangan ada nggak? Belangko KTP ya? Iya. Wah nggak ada. Saya nggak mau tahu mas 1 jam saya pengen beres. Itu saya nelfon jam 8 kurang. Iya. Itu berapa hari dari keberangkatan itu? Itu kurang 5 hari. 5 hari sebelum berangkat. 5 hari. Mepet sekali itu. Kurang lebih 5 hari lah. Tapi paspor udah ada belum? Paspornya kan udah expired. Udah expire ya. Oh, jadi ya. harus urus ulang dengan KTP. Iya, ini kayak baru aja. Iya, kayak bikin baru lagi. Saya bilang 1 jam bisa nggak beres? Wah nggak bisa. Mama lagi di mana sekarang? Saya lagi di jalan mau ke kantor. Gimana ya? Bisa nggak beres sini? Tapi entahlah saya coba, gitu kan. Masih kalau abangnya ke saya nggak bisa. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Habis. Nah, saya udah cari ada stok nggak di sana. Akhirnya kan beliau mampir ke rumah saya. Rumah ngobrol. Gimana mah coba kontak-kontak orang-orang. Oh, ini susah loh. Ada yang sudah dihubungi lah kan orang-orang yang bagian kependudukan ya di situ ya. Di Sduknya susah nyari. Tapi saya cetek lah aja loh. Saya nggak mau tahu cetek kalau bisa 1 jam ini beres. 1 jam harus beres gitu ya, karena harus segera mengurus paspor. Iya. Tiba-tiba dia berangkat ke kantor, saya juga masih mikir yang lain gitu. Tiba-tiba jam 9 saya kirim WA video. WA video yang kan ada kesehatan kan. Iya. Alhamdulillah ini lagi dicetak KTP-nya. Jadi apa yang tadi saya ucapkan 1 jam itu betul-betul jam 9 itu betul-betul ada jam 9 tuh di video. Ini keajaiban lagi nih. Iya, ajaiban lagi. Jadi nah permasalahan kan tidak berhenti di situ ya. Iya. Paspor di mana ya? 5 hari lagi. Ya karena kan istri saya kan mau berangkat umroh. Jadi udah siap lah. Nggak, kebetulan mengurus paspor anak saya. Itu juga membutuhkan waktu 2 minggu.
10 kan di Cirebon, Iya. ambil imigrasinya. Jadi biasa sistem online ya. Online susah itu ya. Ah, belum itu saya bilang, apa kamu bikin ini gitu kan, kasih paspor gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. 1 hari 2 hari gitu kan. Akhirnya saya telepon teman saya juga, ada yang bisa bantu nggak? Nah, akhirnya ada lah teman juga yang bisa bantu. Yaudah, tinggal ke imigrasi Bandung aja gitu kan. Udah dapat kabar katanya bisa ada sana, bisa 1 hari ini beres. 1 hari beres gitu. Karena kan memang ada jatah percepatan 10 gitu kan. Jadi di hari itu ya, saya langsung maraton kan ke Bandung. Ke Bandung. Alhamdulillah ya, sampai saya kaget orang lain pada ngerti kok saya ini di kantor kepala imigrasi gitu kan. Iya. Jadi mungkin udah dipersiapkan dan sebagainya dipersiapkan. gitu ya. Alhamdulillah akhirnya saya tinggal foto beres lah ceritanya. Istri itu udah tenang, mungkin dokumennya kan udah hampir rampung. Ternyata ada informasi lagi bahwa kan biasanya September Iya. expirednya. Expirednya. Jadi harus 6 bulan atau 5 bulan ya sebelum. Iya, sebelum berangkat ya. Akhirnya kita urus ulang lagi. Yang istri saya Istri harus ngurus ulang lagi. urus ulang lagi. Saat itu kan saya ngantar juga kan. Tadinya saya sendiri kan kalau urusan saya, Iya. saya antar kan biar cepet. Nah selama perjalanan kita tuh kan ngobrol gitu kan. Jadi kan karena saya ngantar dia pasti di mobil tuh. Iya. Istri saya kenapa dia? Mantan istri. Saat itu mantan. Sudah. Gimana sih? Ujuk sih kalau gitu kan. Kita mau kamu gitu kan, saya gitu kan. Jangan mikir gitu kan. Ya kita dipersatukan ke bawah. Iya. Ya dapat kita dijodohkan lagi kan. Iya. Udah. Kita semua aja deh. Iya. Ya sama saya. Tadinya kan saya semuanya udah kita jangan suci aja. Gitu. Iya. Udah kita kan kadang harus bersuci. Gitu. Iya. Karena bagaimanapun juga kita kan pasti satu budir lah. Iya. Saya ngantar juga kan. Iya. Karena saya kan Jaga banget. jaga banget kan. Sekalipun saya mantan suami tapi nggak kelihatan kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi saya bisa mengatakan tuh ikhlas ya. Setadinya kan sebelum momen ini kalau saya tanya itu bukan menghina tapi ya kita lihatlah sebagai itu kan bisa memperbaiki akhlak kamu gitu kan. Ya saya kan gitu karena apa jujur akhlak saya wah karuan rajin Kacau gitu. karena istri saya pengen kan syaratnya kamu harus ya harus sesuai perintah Tuhan aja gitu dan sebagainya. Nah saya kegiran saat itu kan yang paling gila juga Karena dari dulu juga pengen berharap gitu. Mantan istri belum mau. ibu gitu. saya juga sering mendoakan supaya kita kembali lagi dan sebagainya. Semuanya nangis tuh pada saat saya bilang mah kita lebih lagi nih mah harus membuka hati dan sebagainya dengan syarat ya maksudnya kita lakukan di sini dulu itu yang saya kasih itu orang tua saya karena kan yang memang membuat itu kan untuk semuanya membuat untuk mempersatukan adik-adik Yang mempersatukan kembali gitu. Udah kamu ngurus aja paspor si teteh gitu kan teteh biar kamu yang di sini ngurusin KUA Bagi tugas nih. ya begitu mas udah mah kan orang tua saya udah rada sepuh ya rada tapi nggak sepuh banget sepuh itu sampai ketawa-ketawa di telepon tuh saya umuran belum pernah ngurus anak kawin ke kelurahan ke KUA gitu kan Sekarang ngurus sendiri gitu ya. ngurusin anak gitu kan. Ngurusin anak. Kan biasanya dulu juga saya dikasih ngurusin sendiri. KUA sendiri kalau sendiri. Ini mau orang tua ngurusin udah rada sepuh. Saking girangnya. Saking pengen ya kejawab lah gitu. Kabul doanya dengan cara yang luar biasa. Jadi selesai saya ngurusin paspor itu maraton Pak. Jam 2 kita ke guru ngaji dulu ya. Meminta nasihat dan sebagainya. Setelah asar saya pas datang ke rumah orang tua saya, wah ini ada pemulung nih. Terus ada kakak, kebetulan kan istri saya orang tuanya udah meninggal. Jadi kita dinikahkan dengan kakak laki-lakinya ya. Kakak laki-lakinya ada, gitu kan. Bilang, wah ini udah pada kumpul, Udah siap semua. Bapak saya
ikut saya. Ya udah gas deh lah. Gas gitu kan. Iya. Akhirnya itu dokumennya ada di saya. Ya kita bersih dulu gitu kan. Kita lakukan prosesi akad gitu kan. Akad nikah ya. Jadi anak juga ada hadir, orang tua, semuanya pada nangis lah ya pada saat itu. Ya mungkin kali ini berbeda akan nikah pada saat waktu dulu saya masih bujana ya. Di sini ada kebulatan tekad baik tekad untuk merajut kembali, kedua untuk memperbaiki akhlak kita. Ya jujur aja Pak, dulu kan waktu bujangan kita kan pikirnya masih ngoboy lah. Ngoboy. Masih ngoboy nikah ya udah nikah gitu kan. Sekarang kan mungkin kematangan cara berpikir sudah berbeda. Pada saat kita mau menikah kembali. Lagi ini rujuk gitu. Betul kan sekitar 2 tahun setengah tuh Pak. Gitu kan, jadi nasihat dari orang tua juga dari bapak ibu saya bahwa ini kalian tuh dijodohkan oleh kehendak Allah gitu kan. Karena bagaimanapun juga ya istri saya kan 2037 Pak. Saya 2035 tuh. Kita muncul di list yang sama. Ya di tahun yang sama. Di tahun yang sama ini gitu kan. Ya artinya ya sudah kita sangat gembira saat itu. Saya nggak berhentinya istri saya bersyukur sujud. Ibu saya paling utama. Nah ini istri saya. Nah ini Bu, sini dulu. Sini, nggak apa-apa. Wah itu istrinya. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Iya. Ya akhirnya kita udah begitu, besoknya kita walimah safar ya di rumah orang tua saya. Itu yang nyiapin semuanya. Kita nggak nyiapin apa, jadi yang nyiapin semua keluarga saya. Walimatul safar sama walimatul urus. Iya, urus nikah ya. Ya. Jadi resepsinya mungkin walimah. Jadi itu yang datang undangan kan terutama sahabat-sahabat kita. Iya. Kan kalau orang datang ke resepsi pernikahan itu kan dengan riang dan gembira. Iya. Ini nangis semua sahabat istri saya nangis, sahabat saya juga terharu gitu. Sampai ada nggak berhenti nangis gitu. Adik-adik saya juga kan adik kosan punya adik perempuan ya. Ada adik perempuan 2, kita laki 1 sama gitu kan. Nangis gitu kan. Menangis. Jadi hal itu pada saat bukan resepsi sebetulnya lebih kita syukuran itu ya. Syukuran ya itu gabung aja gitu ya. Karena besoknya kita langsung berangkat. Berarti walimatul safar sekaligus walimatul urus gitu ya. Iya. Wah luar biasa. Baik, jadi ini merupakan jalan Tuhan ya. Allah ketika sudah berkehendak itu sesuai dengan jalannya. Bayangkan Bapak ini ketika tahun 2023 ini satu-satunya kesempatan yang tidak didapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Ada jamaah haji yang baru 2020 daftar langsung bisa berangkat. Nah itu tuh sangat tidak maksudnya tidak disangka-sangka gitu. Itu tidak disangka-sangka dan kemudian Bapak ini dalam keadaan mohon maaf sedang firaq dengan istrinya dan diminta untuk rujuk, tetapi istrinya belum mau karena katanya masih menunggu panggilan hati. Iya betul. Panggilan hatinya. Padahal Bapak ini sudah minta untuk rujuk kembali. Nah, tetapi kemudian dengan panggilan haji ini yang sangat mendadak ini, lalu kemudian dengan berbagai macam problematikanya dengan KTP yang luar biasa, dengan ngurus paspor, baik bapaknya maupun ibunya yang bermasalah ini, lalu kemudian jalan Tuhan sudah menentukan, rezekinya sudah ada, rezeki yang tadinya susah, lalu kemudian tiba-tiba ada datang panggilan untuk mengambil pesangon pesangon, rezekinya juga datang. Akhirnya berangkat satu kloter bareng, lalu kemudian disatukan di sana sebelum berangkat walimatul safar sekaligus walimatul urus. Jadi wajar ketika semua orang menangis haru. Ini keajaiban Tuhan ada di tahun 2023 ini yang dialami oleh Bapak. Masya Allah, saya sangat mengerti dan saya juga mendengarnya sangat bergetar sekali. Baik, ini wawancara eksklusif. Jadi saya terima kasih. Mudah-mudahan menjadi syiar. Menjadi syiar dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Jadi ketika kita sudah membulatkan tekad,
untuk bertobat, maka Betul. Allah itu akan memberikan jalannya. Betul, Gitu ya. betul, persis seperti itu. Persis seperti itu. Ya, jadi hijrahnya betul-betul harus menjadi Nah, dari kita. itu tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah menghendaki, pasti ada jalan. Baik, terima kasih Pak, atas kesempatannya. Mohon maaf, dan saya juga mohon maaf karena wawancara ini kita di tempat umum, di tempat lift, sehingga banyak suara lalu lalang, bahkan ada yang memanggil juga, dan di depan kita ini banyak lift, jadi ada suara-suara begitu. Jadi mohon maaf agak terganggu. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.